Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdayanti dari program studi teknologi hasil perikanan. Baik, di sini saya akan memenuhi final tes mata kuliah biokimia dasar. Yang pertama, pengertian biokimia. Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi komponen seluler seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat, serta biomolekul lainnya. Saat ini biokimia lebih terfokus secara khusus pada kimia reaksi diperantarai enzim dan sifat-sifat protein. Saat ini biokimia metabolisme sel telah banyak dipelajari. Adapun sejarah biokimia, yaitu beberapa orang berpendapat bahwa biokimia sebagai disiplin ilmu yang spesifik dimulai sekitar abad ke-19 atau lebih awal, bergantung pada aspek biokimia mana yang difokuskan. Beberapa orang berpendapat bahwa biokimia mungkin dimulai sejak penemuan molekul enzim yang pertama, yaitu di distase atau sekarang disebut amilase pada tahun 1883 oleh Anselme Payen. Beberapa orang juga mungkin menunjukkan karya yang berpengaruh yang terbit pada tahun 1842 oleh Justus von Liebig, kimia hewan atau kimia organik dalam aplikasinya pada fisiologi dan patologi yang mempresentasikan teori kimia tentang metabolisme sebagai permulaan dari biokimia, atau bahkan sejak studi abad ke-18 tentang fermentasi dan respirasi oleh Antoine Lavoisier. Adapun manfaat biokimia, yang pertama, biokimia dalam bidang pertanian berperan dalam meneliti mekanisme kerja pestisida tersebut sehingga dapat meningkatkan selektivitasnya sehingga dapat mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, bidang kedokteran dalam masalah gizi. Dengan mempelajari biokimia, kita mengetahui tentang reaksi-reaksi kimia penting yang terjadi dalam sel. Karbohidrat ialah polimer semula jadi yang merupakan sejenis kelas makanan yang sangat penting bagi manusia karena karbohidrat adalah sumber utama tenaga untuk menjalankan berbagai kegiatan. Karbohidrat ialah nutrien kimia yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Struktur karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, monosakarida, terdiri atas 1 gugus gula, contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua, disakarida, terdiri atas 2 gugus gula, contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang ketiga, polisakarida, terdiri atas banyak gugus gula, contohnya pati. Ada 2 tipe pati, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan senyawa dengan sebuah rantai lurus yang memiliki 70-350 molekul glukosa. Amilopektin merupakan senyawa dari rantai bercabang yang memiliki hingga 100.000 molekul glukosa. Klasifikasinya, yang pertama, monosakarida sama dengan aldosa atau mengandung gugus aldehyde, kaltosa atau mengandung gugus keton, oligosakarida, dan polisakarida. Adapun sumber dari karbohidrat, yang pertama, glukosa dibuat secara komersial dari pati atau starch dan dapat ditemukan pada sebagian buah-buahan terutama anggur. Yang kedua, fruktosa ditemukan dalam madu dan buah-buahan sehingga fruktosa disebut gula buah. Yang ketiga, sukrosa, gula pasir yang biasa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sukrosa dapat diperoleh dari tanaman tebu, bir, serta sebagian buah dan sayuran. Yang keempat, laktosa, gula yang ditemukan di dalam susu. Yang kelima, galaktosa, tidak terdapat secara alami tetapi dihasilkan melalui proses pencernaan laktosa. Yang keenam, maltosa, ditemukan pada biji yang berkecambah, dapat terbentuk pada proses pembuatan bir. Yang ketujuh, pati, karbohidrat simpanan yang dihasilkan oleh tanaman. Pati ditemukan pada semua
jenis biji-bijian, jagung, padi, dan gandum, kentang, singkong, ketela rambat, buah-buahan mentah, serta sayuran seperti kacang polong dan buncis. Yang ketujuh, glikogen. Tersimpan pada hati dan otot hewan, namun daging bukan sumber karbohidrat karena glikogen dan fruktosa selama proses penggantungan daging. Yang kedelapan, selulosa merupakan komponen dinding sel tumbuhan dan dikenal sebagai serat atau fiber. Selulosa ditemukan dalam sereal atau biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan. Pencernaan manusia tidak mampu memecah serat, tetapi serat merupakan unsur penting usus, merangsang gerakan peristaltik usus dan membantu pengeluaran feses. Adapun fungsi dan analisis karbohidrat. Yang pertama, fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat yaitu kompleks dan karbohidrat sederhana. Setiap 1 gram karbohidrat mengandung 4,1 berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Kebutuhan kelamin dan kondisi medis tertentu. Semakin banyak aktivitas fisik kita, maka semakin banyak karbohidrat yang dibutuhkan. Yang kedua, analisis karbohidrat. Analisis terhadap karbohidrat yang meliputi perubahan warna, senyawa positif, dan pengelompokannya. Analisis dilakukan menggunakan uji Filling, Mohr, hidrolisa, dan Lodd. Penelitian ini menghasilkan bahwa berdasarkan hasil uji Filling dan Mohr, glukosa dan sukrosa merupakan gula sederhana. Adapun definisi dan struktur protein. Yang pertama, definisi protein. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga seperti yang dikemukakan oleh Budianto pada tahun 2009. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos yang artinya yang utama atau yang didahulukan. Yang kedua, struktur protein. Seperti yang telah dibahas secara singkat di awal, protein memiliki struktur yang terdiri dari asam amino yang dihubungkan bersama oleh ikatan peptida membentuk rantai polipeptida. Selanjutnya, rantai polipeptida tersebut akan mengalami tekukan akibat berbagai interaksi seperti ikatan hidrogen di dalamnya sehingga akan membentuk struktur 3 dimensi yang dikenal dengan protein. Klasifikasi protein berdasarkan pada strukturnya antara lain, yang pertama, protein globular. Merupakan protein dengan bentuk menyerupai bola 3 dimensi di mana di dalamnya terdapat berbagai jenis rantai polipeptida. Protein jenis ini terbentuk dari semua jenis struktur protein, baik itu primer, sekunder, tersier, maupun kuarter. Protein globular banyak digunakan sebagai transport dari partikel tertentu untuk melalui membran dalam tubuh. Contoh protein globular yaitu albumin dalam putih telur dan kasein dalam susu. Yang kedua, protein serabut. Protein jenis ini memiliki bentuk yang berserabut dan umumnya bersifat tidak larut dalam air namun dapat larut dalam asam kuat ataupun basa kuat. Protein ini tersusun dari jenis struktur protein primer dan sekunder yang mengalami agregasi. Protein serabut digunakan dalam pembentukan jaringan, tendon, dan serat dalam otot. Contoh protein ini yaitu kolagen, keratin pada rambut, dan kuku. Sumber protein sendiri bisa kita dapatkan dari asupan makanan, di mana kita mengenal ada 2 jenis protein yaitu hewani dan nabati. Protein hewani didapatkan dari hewan seperti daging, telur, hingga susu. Sedangkan protein nabati berasal dari sayuran atau kacang-kacangan seperti brokoli sampai gandum. Adapun protein berdasarkan fungsinya yaitu yang pertama, protein enzimatik. Protein enzimatik merupakan protein dengan spesifikasi tinggi yang memiliki aktivitas katalitik. Sebagian besar jenis protein enzim memiliki bentuk struktur globular,
Sesuai namanya, protein enzimatik berperan sebagai enzim untuk mempercepat atau mengkatalisis suatu reaksi tertentu dalam tubuh. Contohnya protein enzimatik yaitu urase, amilase, katalase, dan alkohol dehidrogenase. Yang kedua, protein struktural merupakan protein yang berperan dalam reaksi biokimia secara inert. Protein jenis ini memiliki fungsi utama sebagai penyusun jaringan atau organ tertentu. Oleh karena itu disebut dengan protein struktural. Contohnya protein struktural yaitu kolagen, keratin, fibroin, dan resin. Yang ketiga, protein transport. Protein transport adalah protein yang memiliki peran sebagai transport atau pembawa berbagai jenis partikel biologis esensial dari suatu bagian ke bagian lain dalam organisme. Contoh protein transport adalah hemoglobin yang membawa oksigen dan mengedarkannya ke semua sel dan jaringan. Contohnya yaitu plasma darah yang mengandung lipoprotein, di mana protein tersebut membawa lipid dari hati menuju organ lain. Yang keempat, protein penyimpan. Jenis lain protein berdasarkan fungsinya adalah protein sebagai penyimpan. Di dalam protein ini umumnya memiliki fungsi utama sebagai penyimpanan nutrisi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Contohnya yaitu protein ferritin yang ditemukan pada beberapa bakteri, tanaman, serta jaringan hewan, di mana protein ini berperan dalam penyimpanan zat besi. Analisis protein dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Analisis protein secara kualitatif yaitu terdiri dari reaksi xanthoprotein, reaksi Hopkins-Cole, reaksi Milon, reaksi nitroprussida, dan reaksi Sakaguchi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.